Perkenalkan, nama saya Cindy Nisa dari kelas 62. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi meteorostopsis beserta salah satu contoh kasusnya. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi meteorostopsis yang artinya technique Q for order preference by similarity to ideal solution. Oke, penemu meteorostopsis. Topsis didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1990. Next, technique Q for order or preference by similarity to ideal solution atau topsis menggunakan prinsip bahwa alternatif yang dipilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dengan menggunakan jarak LPDan untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Kemudian selanjutnya, prosedur metode topsis. Secara umum, prosedur topsis mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu ada 5. Pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Topsis juga membutuhkan rating kinerja setiap alternatif AI pada setiap kriteria C, Y, yang ternormalisasi, yaitu seperti di bawah ini, seperti rumusnya, dengan I 1,2 M dan J sama dengan 1,2 M sampai dengan M. Lanjut, solusi ideal positif A plus dengan solusi ideal negatif dapat ditentukan berdasarkan rating bawah ternormalisasi sebagai seperti ini, YIJ sama dengan WIRIJ dengan I sama dengan 1,2 sampai M dan J sama dengan 1,2 sampai N. Untuk rumus ini A plus sama dengan dalam kurung Y1 tambah, Y2 tambah sampai dengan YN. Kemudian untuk A negatif begitu juga seperti tadi, tapi untuk positifnya di atas diganti dengan negatif. Dengan di bawah ini Y plus J sama dengan ini max YIJ jika adalah tertulis keuntungan. Itu matriks yang akan kita gunakan untuk mencari nilai sebentar. Jarak antara alternatif AI dengan solusi positif dirumuskan sebagai ini, seperti contoh di bawah ini untuk rumusnya. Kemudian pada tahap selanjutnya, untuk jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif dirumuskan seperti ini. Jadi kalau kita mau pakai untuk jarak alternatif AI dengan solusi ideal negatif, kita pakai yang ini. Dan untuk kalau kita mau mencari nilai preferensi untuk setiap alternatif, kita pakai yang ini. Untuk nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Kemudian selanjutnya langkah-langkah metode topsis. Yang pertama itu membangun sebuah matriks keputusan. Untuk matriks keputusan X mengacu pada M alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan N kriteria. Matriks keputusan X dapat dilihat sebagai berikut. Ini ada baris dan kolom. Ini X. Untuk keterangannya ini seperti di bawah. AI 1,2 M adalah mungkin ukur sampai C. Kemudian pada selanjutnya di bagian kedua untuk membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Untuk persamaan yang digunakan untuk mentransformasikan setiap elemen XIJ adalah seperti ini. Saya bisa pinggir dengan I sama dengan 1 sampai 2, 1 sampai 3 ini sampai dengan M. Begitu juga untuk J 1, 2, 3 sampai dengan M. Untuk keterangannya
Rij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R, dan kemudian Xij adalah elemen dari matriks keputusan X. Untuk yang ketiga, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot dengan bobot Wj, W1, W2, W3 sampai dengan Wn, di mana Wj adalah bobot dari kriteria ke J dan ini satunya maka normalisasi bobot matriks V adalah seperti ini. Ij sama Wj Rij dengan I seperti tadi di atas ini. Begitu juga untuk keterangannya, Vij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V, Wj adalah bobot kriteria ke J, dan Rij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R. Selanjutnya, nomor keempat, menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, solusi ideal positif menyatakan A+, sedangkan solusi ideal negatif menyatakan A negatif. Berikut ini adalah persamaan dari A+ dan A negatif. Nah, untuk pertama, kita lihat A+. Ini A+ sama dengan tanda kurung kurawal sama dengan max Fij, ini garis datar J, ini J min, Vij garis datar J. Begitu juga untuk A negatif, sama seperti di atas, tapi untuk caranya beda karena ada negatif dan positif. Jadi untuk di bagian C sekarang di sini, dalam tanda kurawal J sama dengan 1,2 sampai dengan N, dan J merupakan himpunan kriteria keuntungan atau benefit kriteria. Untuk keterangannya, Vij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V, dan Vj tambah dalam kurung J sama dengan 1 sampai 3 sampai dengan N adalah elemen matriks solusi ideal positif. Dan untuk Fj negatif sama dengan J sama dengan 1,2,3 sampai dengan N adalah elemen matriks solusi ideal negatif. Untuk bagian yang kelima, yaitu menghitung separasi. Nah, S plus ini adalah jarak alternatif dari solusi ideal positif yang didefinisikan sebagai seperti ini. S plus I di bawah sama dengan ini. Oke. Kemudian slide selanjutnya, S negatif adalah jarak alternatif dari solusi ideal negatif yang didefinisikan sebagai seperti ini. Kan tadi yang di slide sebelumnya di sini kan ada kecil, dia sama saja sama cuma untuk negatifnya, untuk positifnya diganti dengan dia rumusnya. Oke, keterangannya di sini untuk Si plus ini adalah jarak alternatif ke 1 dari solusi ideal positif, dan untuk Si negatif adalah jarak alternatif ke 1 dari solusi ideal negatif. Dan untuk Fij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V. Fj plus adalah elemen matriks solusi ideal positif, dan Fj negatif adalah elemen matriks solusi ideal negatif. Untuk 6, menghitung kedekatan terhadap solusi ideal positif. Kedekatan relatif dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, ini kita bisa gunakan rumus ini untuk menghitung kedekatan relatif dengan I sama dengan 1,2,3 sampai dengan M. Untuk keterangannya, Ci plus adalah kedekatan relatif dari alternatif ke-1 terhadap solusi ideal positif. Kedua, Si plus adalah jarak alternatif ke-1 dari solusi ideal positif, dan ketiga, Si negatif adalah jarak alternatif ke-1 dari solusi ideal negatif. Oke, selanjutnya merangking alternatif. Alternatif diurutkan dari nilai C plus atau C positif terbesar ke nilai terkecil. Alternatif dengan nilai C negatif, C positif terbesar merupakan solusi terbaik. Dan di sini kita lihat penggunaan metode TOPSIS. Metode TOPSIS adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti attribute decision making atau ADM. TOPSIS telah digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk keputusan investasi keuangan, perbandingan performansi dari perusahaan, perbandingan dalam suatu industri khusus, pemilihan sistem operasi, evaluasi pelanggan, dan perencanaan
Untuk salah satu contoh kasusnya, saya akan membuat yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Peserta Sertifikasi Guru Tingkat SD dengan beberapa tips. Dan untuk penyelesaiannya bisa lihat sebagai berikut. Oke, ini adalah satu contoh kasus yang harus dibilang. Itu menentukan yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita perlu mencari R5. Itu yang pertama ini menentukan alternatif dan kriteria. Untuk alternatif di sini ialah beserta sertifikasi, misalnya untuk A1 Sarmini, untuk A2 Sigeyem, untuk A3 Fitrotul Hidayat. Dan untuk bahan pertimbangan atau kriteria yang digunakan untuk C1 masa kerja, C2 usia guru, C3 golongan, C4 beban kerja, dan C5 tugas tambahan. Dan untuk C6 prestasi. Nah, dari kriteria di atas ditentukan bobot kriteria sebagai berikut. Untuk masa kerja kita terserah kita sebagai apa yang diberi. Dan di sini saya beri untuk bobotnya paling tinggi saya beri itu untuk masa kerja. Usia guru 3, golongan 4, beban kerja 4, terus tambahan 4, prestasi 4. B2. Sehingga diperoleh bobot kepentingan sebagai berikut. B sama dengan 5,3,4,4,4,2. Nah, dia ini ikut sesuai dengan ini. Susunannya. Masa kerja, usia guru. Oke, kemudian selanjutnya kita membuat matriks keputusan. Sudah bagian kedua kan tadi 5 bagian yang kita akan selesaikan, kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Ini sudah bagian kedua, yaitu membuat matriks keputusan. Matriks keputusan ialah matriks nilai setiap kriteria yang dimiliki oleh alternatif. Matriks keputusan dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu yang ini. Untuk alternatif kriteria tadi kan untuk nama-nama ini Jarod itu untuk masa kerja 4, guru gol 5, bulan kerja 3, tulis tambah posisi 2, berdiri besar mini 4, 3, 4, 3, 1, 2, Sugiyam 3, 2, 3, 4, 2, 1. Untuk keterangan, untuk yang nomor, untuk kalau ada yang 1 yaitu sangat buruk, untuk kedua buruk, dan untuk ketiga buruk, cukup, keempat baik, dan kelima sangat baik. Dan bagian ketiga, membuat tabel ternormalisasi. Setelah membuat matriks keputusan, maka selanjutnya mencari nilai bobot pembagi untuk menentukan matriks ternormalisasi. Matriks keputusan ternormalisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dua tabel di bawah ini. Yang pertama, tabel keputusan beserta bobot pembagi. Ini. Nah, ini sudah nilai pembaginya. Seperti tadi di atas. Untuk angka-angkanya sama saja seperti di atas, cuma ada perubahan di sini nilai pembaginya. Untuk membuat matriks ternormalisasi setiap nilai kriteria dibagi dengan bobot pembaginya berikut. Saya sering ya ada jenisnya, kita gunakan ini. Nah, untuk hasilnya ini. Untuk 4 ini kan pertama kita cari ini 4 dan terus untuk hasil di bawah ini semua kita bagikan agar kita bisa mengetahui jawabannya di situ. Oke. Dan setelah kita sudah dapat jawabannya di sini, kita masukkan ke tabel matriks ternormalisasi ini. Sudah beda kan? Kemudian selanjutnya bagian D, membuat matriks normalisasi terbobot. Nah, pada langkah ini yang dilakukan adalah mengalihkan setiap nilai matriks normalisasi dengan bobot kepentingan atau W sehingga dihasilkan seperti tabel berikut ini, tabel matriks normalisasi terbobot. Bisa lihat sini. Kemudian mencari nilai max dan nilai tertinggi dari setiap kriteria pada matriks normalisasi terbobot, sedangkan nilai min adalah nilai terendah dari setiap kriteria pada matriks terbobot. Nah, pada berikut ini adalah nilai maksimal dan minimum
yang sudah tertera di bawah ini. Tabel. Kita lihat. Untuk ini dia tetap sama dengan yang seperti ini. Hanya saja dia tertambah min dengan maksimal ini. Oke. Kemudian mencari D plus dan D negatif. Nilai dari D plus dan D negatif digunakan untuk menentukan hasil yang akan diperoleh oleh alternatif. Ini banyak 3,12, 3,12, angka 2 plus 2,23, 2,83, 2,06. Pokoknya ini semua kita cari hasilnya agar kita bisa memperoleh nilai D plus dan D negatifnya, agar pada bagian ini di bawah kita dapat melihat hasilnya, yaitu untuk D1 D plusnya 0,69, D negatifnya 2,85, D2 2,38, dan untuk D negatifnya 1,30, dan D3 untuk D plusnya 2,17 dan D negatifnya 1,27. Kemudian mencari hasil atau V. Hasil merupakan nilai akhir dari setiap kriteria berikut hasil dari setiap alternatif. Untuk ini V1, nah ini dong 2,85, 0,99, seperti itu. 1,30, ya seperti dengan V1 sama dengan 2,85 per 2,85 tambah 0,69. Hasilnya seperti ini, 0,806. Begitu juga untuk V2 ini, sama dengan 1,30 per 1,30 tambah 2,38 sama dengan ini hasilnya 0,353. Dan untuk ini V3 1,27 per 1,27 tambah 2,17 sama dengan 0,369. Dan hasil yang didapat akan dirankingkan dan penentuan beserta sertifikasi guru menggunakan dua cara, yaitu dengan pemberian kuota di mana urutan nilai yang sama dengan atau lebih besar dari kuota yang diberikan beserta sertifikasi akan lulu, dan pemberian standar nilai di mana nilai yang lebih besar dari standar nilai yang diberikan akan lulus. Untuk kesimpulannya, TOPS ini merupakan suatu bentuk metode pendukung keputusan yang berdasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Jadi konsep ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis saja. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami untuk komputasi efisien dan memiliki kemampuan untuk memiliki kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Yang terkait dengan penerapan metode TOPS ini juga untuk penentuan peserta sertifikasi guru dan hasil akhir yang didapat pada tahapan-tahapan yang dilakukan bahwa sistem yang dibuat telah mampu untuk menentukan penetapan peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria nilai yang ada. Itulah penjelasan saya tentang secara singkat itu metode TOPS. Yang pertama tadi saya jelaskan materi, dan pada bagian kedua ini saya jelaskan salah